Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Kasih karunia Tuhan menyertai perjuangan hidup kita. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada orang Farisi yang mengundang dia makan, "Bila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi bila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta, maka engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau, sebab engkau akan mendapat balasan pada hari kebangkitan orang-orang benar." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini kita dapat merenungkan bahwa Yesus memberi tuntunan moral mengundang tamu ke perjamuan pesta. Mengapa mengundang orang miskin itu penting bagi Yesus? Sesungguhnya tindakan tersebut merupakan sebuah wujud mati raga, yakni mengingkari kehormatan menurut ukuran dunia dan meletakkannya dalam penghormatan kepada Tuhan dalam diri orang-orang yang terpinggirkan. Zaman sekarang orang pasti akan senang mengundang orang-orang kaya, orang-orang berada, orang-orang ganteng, orang-orang cantik. Tapi mereka lupa untuk berbuat kasih kepada orang yang benar-benar atau orang yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, siapa yang memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia adalah muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Dengan wujud mati raga ini, seorang murid Kristus menunjukkan bahwa semua manusia berharga di mata Tuhan dan layak untuk dihormati di mata manusia. Kita semua ini diciptakan secitra dengan Allah, maka patut untuk saling menghormati. Kita diajak untuk saling berbagi hidup dengan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mari kita mohon kuasa Roh Kudus untuk mendampingi kita, agar kita senantiasa dalam kehidupan ini benar-benar melihat Tuhan dalam diri orang-orang yang membutuhkan. Kita membiarkan hati kita tergerak oleh belas kasih terhadap penderitaan mereka dan mau menolong mereka. Mari kita tidak hanya memberi perhatian kepada orang-orang hebat, tapi juga orang-orang yang menderita. Apa yang kau lakukan bagi salah seorang yang paling hina ini, engkau lakukan untuk aku. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang sedang mencari pekerjaan. Bantulah mereka Tuhan. Jauhkanlah mereka dari keputusasaan. Berikanlah mereka semangat untuk tetap berjuang, sekalipun ada begitu banyak tantangan yang sedang mereka hadapi. Kalau boleh Tuhan, berikan mereka pekerjaan yang sesuai dengan kerinduan hati mereka. Biar dalam pekerjaan ini nama-Mu semakin mereka muliakan. Biarlah mereka juga boleh dalam pekerjaan mereka kelak berbagi hidup dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka.
Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.